yang sedang viral, Epstein si penjahat kelamin. Dan di sini kita akan bahas ada hubungan antara ceritanya dan kisah dalam Al-Quran surah As-Saffat. Saat melintas surat As-Saffat, sempat muncul pertanyaan di benak kita. Hikmah apa sehingga Allah menyelipkan kisah Nabi Ilyas? Hingga kemudian terjadi kehebohan di media sosial tentang dokumen Epstein, di mana salah satu filenya tertulis kata Baal, nama berhala yang disembah Bani Israel. Netizen dari berbagai penjuru dunia lantas menduga bahwa Epstein melakukan ritual pagan. Kemudian, di postingan juga redaksi surah As-Saffat ayat 125 tentang dakwah Nabi Ilyas kepada kaumnya yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan begini. Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baik pencipta? Hanya saja, tulisan Baal itu sendiri disinyalir kesalahan pindai atau scan dari mesin fax yang diproses oleh perangkat lunak OCR. Intinya, ada dokumen yang di-scan oleh mesin, tapi karena tulisan di berkas itu sudah pudar, maka yang tadinya Bang Nem terbaca jadi Baal Nem. Begitu katanya sih. Namun, dari kejadian itu terlanjur berkembang teori-teori liar tentang kejahatan Epstein yang diyakini didukung dengan pemujaan sesat. Nama berhala seperti Baal dan Moloch bertebaran dalam diskusi di lini masa, apalagi ada kesesuaian di mana para korban Epstein adalah anak-anak kecil, yang mana para bocah juga menjadi tumbal bagi sesembahan pagan. Nah, dari situ kita terkenang kembali pertanyaan yang sempat muncul tentang surah As-Saffat, sekaligus mentadabburinya kembali. Mungkin salah satu hikmah tersematnya cerita Nabi Ilyas di antara cerita Nabi lain adalah karena apa yang dihadang oleh Nabi yang diutus ke wilayah Ba'labak, kawasan Syam yang sekarang berada di wilayah Lebanon, rupanya masih menjadi sesembahan orang-orang hingga kini. Mongol Stress, seorang stand-up komedian Indonesia, dalam beberapa kesempatan podcast, ia menceritakan pengalamannya ketika masih menjadi penganut agama gereja setan, dan beberapa kali ia menyebut nama Baal sebagai berhala yang disembah. Artinya, setan itu masih menjadi musuh umat manusia sampai sekarang. Kita bisa bandingkan dengan berhala Uzza yang sudah dibunuh oleh Khalid bin Walid pasca Fatu Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah Al-Uzza yang tidak akan disembah lagi untuk selamanya." Hadis riwayat An-Nasai. Cerita ringkasnya, setelah penaklukan Mekah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Khalid bin radhiyallahu an ke daerah Nakla, tempat 3 pohon samura disembah yang orang-orang mengistilahkannya Uzza. Khalid menebangnya lalu kembali kepada Rasul untuk melapor. Rupanya proyek itu dinilai belum tuntas. Khalid pun pergi lalu ke Nahkala. Kedatangan kedua inilah Khalid bertemu setan yang menjelma menjadi perempuan di tempat penyembahannya dengan gerakan lebih keren dari anime. Khalid menebas perempuan itu dan misi pun selesai. Di dalam sejarahnya, Baal yang tak pernah tersentuh pedang Khalid masih eksis hingga kini, tak seperti Uzza. Menurut pengakuan Mongol Stress dan dari berbagai sumber ataupun data-data, setan ini menjadi tempat meminta kekayaan ritual yang lebih sesat daripada anak kecil teriak-teriak minta pesawat minta duit. Dan banyak juga yang mencurigai bahwa Baal menjadi tempat bertawakalnya para penjahat elit global seperti Epstein.
Bahkan berhala itu mengendalikan mereka untuk membuat kekacauan di dunia. Tepat atau tidak, prasangka tentang Baal, setan, dan bala tentaranya memang sedang bekerja menyesatkan manusia. Ini sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala peringatkan dalam surah Fatir ayat 5-6. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka cair yang menyala-nyala. Tapi kita tidak perlu takut menghadapi kejahatan elit global yang dipimpin setan dan tentaranya. Di ayat ke-173 dalam surah As-Saffat, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya bala tentara kami itulah yang pasti menang." Memang itu yang dialami Nabi Ilyas ketika kaumnya menyerah kalah karena didoakan kekeringan oleh sang utusan Allah. Meski di antara mereka ada yang kembali kafir setelah kemarau berakhir. Satu tips untuk terhindar dari kejahatan. Setan jenis Baal adalah menjadi orang yang mukhlas. Kaum Nabi Ilyas yang selamat dari tipu daya Baal tersebut dalam firman-Nya, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlas. Quran surat As-Saffat ayat 128. Kemudian satu surah setelah As-Saffat, yaitu surah Sad, tertera lagi tentang mukhlas. Iblis berkata, "Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlas di antara mereka." Artinya sifat mukhlas adalah kunci untuk menang melawan setan, iblis, Baal, Molot, dan lain sebagainya. Jadi, kita ketahui, atau mungkin kalian belum tahu, sebagian orang menyembah jin hampir di seluruh dunia. Kenapa saya mengatakan mereka menyembah? Karena ada ritual-ritual tertentu. Mereka meminta kepada jin. Dengan anggapan atau dalam pemikiran mereka, itu adalah hal yang baik. Karena jin sebagai perantara. Padahal kalau kita kaji dalam tafsiran Al-Quran, itu salah satunya di dalam surah Al-Fatihah. Hanya kepadamulah kami menyembah. Arti dari hanya berarti satu. Tidak ada perantara-perantara. Ya, tidak ada perantara di sini. Kita hanya meminta kepada Allah. Namun, di dalam pemikiran orang-orang yang meminta kepada jin, mereka menganggap bahwa pesan-pesan mereka itu akan disampaikan oleh jin kepada Allah untuk menyembuhkan mereka, memberikan mereka rizki, dan lain-lain. Namun ini keliru, sesat dalam berpikir. Ini juga masuk dalam kategori syirik akbar, yaitu dosa besar, karena mempersekutukan Allah dengan yang lain. Oke, fine, kalian ibadah, kalian baca Al-Quran, kalian sholat, kalian haji, kalian umroh, dan lain sebagainya. Tapi kalian masih meyakini hal-hal yang tidak masuk akal. Ya, kalau kita kaji secara perspektif logika, ini tidak logik. Kalau kita pakai perspektif agama, ini termasuk orang-orang musyrik, ya, syirik. Dan larangan yang paling besar adalah menduakan Allah. Untuk kalian yang masih pergi ke kuburan lalu meminta-minta ke kuburan, minta rizki dan lain sebagainya, itu juga syirik. Jadi tinggalkan. Kalian pelajari agama, pelajari Islam dengan logik, ya, sesuai syariat Islam, supaya tidak melakukan hal-hal yang melenceng dari
syariat, melenceng dari ajaran Islam. Karena Islam itu penuh dengan logika. Diajarkan untuk berpikir kritis, tidak dangkal, tidak bodoh. Buat kalian yang ingin mempelajari tentang keislaman, ada buku-buku yang saya sarankan dan kalian bisa klik di deskripsi bawah untuk melihat. Dan ini mungkin cocok untuk Anda supaya lebih menambah wawasan tentang agama Islam. Silakan kalian cek. Bisa baca sambil santai, sambil kalian ngopi, sebelum tidur kalian baca. Karena agama adalah yang paling utama. Silakan pelajari berbagai macam ilmu. Namun, agama itu harus diutamakan.